Halo semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Teman-teman semua, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi untuk proses seleksi nih teman-teman. Pengadaan P3K untuk tenaga kependidikan pada sekolah rakyat di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2026 yang sedang berlangsung. Nah, di video kali ini aku pengen ngajak teman-teman untuk belajar persiapan seleksi kompetensi teknisnya untuk formasi operator sekolah dengan jabatan pengelola layanan operasional. Video ini adalah video part kedua dari aku. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Nanti silahkan teman-teman, kalau mau belajar tinggal pilih-pilih aja. Kalau mungkin di sini ada yang mau belajar seputar karir secara umum, aku sarankan teman-teman bisa cek melalui playlist biar lebih gampang. Dan kalau teman-teman di sini ada yang terbuka tidak hanya untuk kesempatan P3K ini, teman-teman bisa cek di bagian postingan karena di situ aku akan berbagi banyak informasi lowongan pekerjaan. Kalau ngerasa kurang, teman-teman bisa hubungin aku lewat email atau DM sosial mediaku yang teman-teman bisa temukan di channelku ini biar teman-teman bisa join secara gratis di grup lowongan kerjaku yang ada di WhatsApp. Jadi aku ada grup loker, di dalamnya itu tiap harinya akan ada ratusan lowongan kerja atau magang yang aku peroleh dari teman-teman di komunitas HRD-ku yang tersebar di seluruh Indonesia, dan grupnya ada banyak, nanti ada di WhatsApp, teman-teman boleh join secara gratis, barangkali di situ ada rezeki punya teman-teman semua. Nah, teman-teman, terkait dengan rekrutmen ini ya P3K untuk guru maupun tendik kan kemarin habis ada update informasi ya bahwa seleksi administrasinya itu ada perubahan jadwal ya teman-teman ya dari yang muncul di website SSCASN ini. Jadi silahkan teman-teman update terus secara berkala baik website SSCASN BKN ini maupun akun Instagramnya mereka teman-teman, karena nanti informasi itu akan berubah-ubah. Tapi tetap kalau teman-teman melamar di P3K beda sama CASN atau CPNS biasanya ya. Kalau P3K itu nanti teman-teman fokus aja dulu ke tes yang kompetensi teknis, sosial kultural, dan manajerial. Kalau teman-teman daftar yang CPNS biasa kan SKD, SKB ya, TU, TWK, TKP dulu ya di SKD-nya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti salah belajar. Yuk kita langsung aja teman-teman. Untuk di video kali ini aku akan mendalami terkait dengan persiapan yang ini teman-teman ya. Ini banyak banget yang udah nunggu ya. Operator sekolah dengan jabatan pengelola layanan operasional. Ini mungkin pelamarnya cukup banyak walaupun di sini formasi yang dibutuhkan itu cuma 182 formasi ya teman-teman ya, 182 orang. Nanti di sini kayak biasa teman-teman aku akan display soalnya. Pada saat aku udah display soalnya, teman-teman dipersilahkan untuk pause dulu videonya. Silahkan coba kerjakan dulu soalnya. Kalau sudah tahu jawabannya, udah ada tebakannya, tinggal di play lagi. Nanti aku akan tampilkan jawaban dan pembahasan. Kalau misalkan ada pertanyaan atau akan ada yang didiskusikan, atau mungkin koreksi ya dari soal jawaban atau pembahasan, bisa tuliskan di kolom komentar. Ya teman-teman, kita masuk aja ke latihan soalnya. Silakan teman-teman, ini adalah latihan soal yang pertama. Yuk kita pelajari bareng. Seorang siswa baru telah menyerahkan seluruh dokumen pendaftaran dan sudah mengikuti proses daftar ulang. Namun saat dilakukan sinkronisasi data, nama siswa tersebut tidak muncul dalam data peserta didik sekolah. Tindakan Anda sebagai seorang operator sekolah apa teman-teman yang paling tepat? Oke, untuk soal nomor satu, jawabannya adalah yang A ya, teman-teman ya. Jadi memeriksa kembali status registrasi dan kelengkapan data siswa pada aplikasi yang digunakan, pada aplikasi yang digunakan sekolah sebelum sinkronisasi dilakukan, kayak gitu. Buat cek ini udah diregistrasi dan diinput dengan benar belum gitu ya. Lanjut, soal nomor 2. Saat melakukan verifikasi data peserta didik, ditemukan dua siswa yang memiliki nomor induk siswa nasional yang sama. Contoh, langkah yang paling tepat dilakukan oleh seorang operator sekolah apa, teman-teman?
Untuk soal nomor 2, jawabannya adalah yang D ya. Melakukan verifikasi dokumen identitas dan riwayat pendidikan siswa sebelum mengajukan perbaikan data sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi harus diverifikasi dulu nih teman-teman ya, dokumen identitas dan riwayat pendidikannya. Jangan tiba-tiba langsung rubah gitu aja ya teman-teman ya. Lanjut, soal nomor ketiga. Kepala sekolah meminta laporan jumlah siswa berdasarkan tingkat kelas untuk kebutuhan perencanaan anggaran. Data yang disajikan operator sekolah itu harus gimana, teman-teman? Oke, untuk soal yang nomor 3, jawabannya adalah yang B. Bersumber dari data terbaru yang telah diverifikasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan sekolah. Masuk kita ke soal nomor 4. Dalam proses sinkronisasi data, sistem menangkap peringatan bahwa terdapat data guru yang belum lengkap. Sebagai operator sekolah, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan apa, teman-teman? Oke, untuk soal yang nomor 4, jawabannya adalah yang E. Mengidentifikasi data yang belum lengkap, kemudian berkoordinasi dengan guru terkait untuk melengkapi informasi tersebut, teman-teman. Gitu. Nanti kalau di depan ada soal lagi ya yang aku singkat jadi GTK itu artinya guru dan tenaga kependidikan ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke latihan soal yang nomor 5. Saat menjelang pelaksanakan asesmen nasional, ditemukan beberapa peserta belum tercantum dalam daftar calon peserta. Tindakan yang harus dilakukan operator adalah apa, teman-teman? Oke, untuk soal yang nomor 5, jawabannya adalah yang C. Memeriksa kesesuaian data peserta dan memastikan seluruh persyaratan administrasi telah tercatat dalam sistem sekolah. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 6, teman-teman. Sekolah menerima permintaan data jumlah siswa penerima bantuan pendidikan dari Dinas Pendidikan. Data yang diberikan harus gimana, teman-teman? Oke, untuk soal nomor 6, jawabannya adalah yang D. Sesuai dengan kondisi terbaru serta telah melalui proses pemeriksaan dan validasi sebelum dikirimkan kepada pihak terkait. Lanjut ya, soal nomor 7. Pada saat audit internal sekolah, ditemukan perbedaan jumlah siswa antara laporan sekolah dan data yang tersimpan di sistem yang ada di sistem. Prioritas tindakan operator sekolah apa, teman-teman? Kalau mengetahui hal ini. Untuk soal yang nomor 7, jawabannya adalah yang A, menelusuri sumber perbedaan data melalui pemeriksaan dokumen pendukung dan catatan perubahan yang tersedia. Lanjut teman-teman, latihan soal nomor 8. Ketika melakukan pengelolaan rombongan belajar, operator menemukan seorang siswa tercatat pada dua rombongan belajar yang berbeda dalam tingkat yang sama. Langkah yang paling tepat dilakukan oleh operator sekolah ini apa, teman-teman? Untuk soal nomor 8, jawabannya adalah yang C, memeriksa dokumen penempatan siswa dan melakukan koreksi sesuai kondisi sebenarnya sebelum data digunakan.
Lanjut, soal nomor 9. Seorang guru melaporkan bahwa data jam mengajarnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sebagai operator sekolah, tindakan yang tepat untuk dilakukan apa, teman-teman? Oke, untuk soal nomor 9, jawabannya adalah yang E, memeriksa dokumen pembagian tugas mengajar dan mencocokkannya dengan data yang telah tercatat di sistem. Lanjut ya, ke soal nomor 10. Sekolah akan mengirimkan laporan data pendidikan kepada Dinas Pendidikan Daerah. Sebelum laporan tersebut dikirimkan, langkah yang paling tepat dilakukan seorang operator sekolah apa kira-kira, teman-teman? Oke, untuk soal nomor 10, jawabannya adalah yang B, melakukan pemeriksaan konsistensi data serta memastikan seluruh informasi sesuai dengan dokumen pendukung yang tersedia. Lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Pada awal tahun ajaran ditemukan bahwa beberapa siswa yang telah pindah sekolah masih tercantum sebagai peserta didik aktif. Jika data tersebut tidak segera diperbaiki, kemungkinan dampak yang paling mungkin terjadi apa, teman-teman? Oke, untuk nomor 11 ini jawabannya adalah yang D. Terjadi ketidaksesuaian data peserta didik yang dapat memengaruhi akurasi laporan dan perencanaan program sekolah. Lanjut teman-teman, soal nomor 12. Operator sekolah menerima dokumen mutasi masuk dari seorang siswa. Sebelum melakukan pembaruan data pada sistem, langkah yang paling tepat dilakukan oleh operator sekolah ini apa, teman-teman? Oke, untuk soal nomor 12 jawabannya adalah yang A, memastikan seluruh dokumen mutasi telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku di sekolah. Lanjut, soal nomor 13. Ketika melakukan pemeriksaan data sekolah, operator menemukan bahwa kapasitas ruang kelas yang tercatat lebih kecil daripada jumlah siswa yang menempatinya. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh operator sekolah ini apa, teman-teman? Untuk soal nomor 13, jawabannya adalah yang B, memverifikasi kembali data sarana dan jumlah peserta didik untuk memastikan tidak terdapat kesalahan pencatatan data. Lanjut soal nomor 14. Dinas Pendidikan meminta sekolah memperbarui data kondisi fasilitas belajar. Peran utama operator sekolah dalam kegiatan ini apa, teman-teman? Oke, untuk soal nomor 14, jawabannya adalah yang E, mengumpulkan, memeriksa, dan memperbarui informasi fasilitas berdasarkan kondisi aktual yang dapat dibuktikan. Lanjut teman-teman, soal nomor 15. Saat melakukan validasi data peserta didik, operator menemukan tanggal lahir seorang siswa berbeda antara dokumen resmi dan data pada sistem. Langkah yang paling tepat dilakukan selanjutnya oleh operator sekolah ini apa, teman-teman? Oke, untuk soal nomor 15 jawabannya adalah yang C.
menjadikan dokumen resmi sebagai dasar verifikasi sebelum melakukan perbaikan data sesuai dengan prosedur yang ada ya teman-teman ya. Oke, jadi aku ingatin lagi bagi teman-teman, aku akan display soal di sini. Kalau masih mengerjakan, jangan lupa untuk pause videonya dulu. Coba kerjakan sendiri dulu, nanti baru di play lagi. Mungkin ada koreksi, tuliskan di kolom komentar ya. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 16. Sekolah akan mengikuti program bantuan untuk yang mensyaratkan data peserta didik dari keluarga yang kurang mampu. Untuk menjamin akurasi data yang ada, operator sekolah harus ngapain? Untuk soal nomor 16, jawabannya adalah yang A, melakukan pencocokan data dengan dokumen pendukung serta memastikan status siswa telah diverifikasi sebelumnya. Lanjut soal nomor 17. Operator sekolah diminta menyiapkan data untuk proses akreditasi sekolah. Informasi yang paling penting untuk diperhatikan itu apa, teman-teman? Oke, soal nomor 17 jawabannya adalah B. Kesesuaian data yang dilaporkan dengan kondisi aktual serta dokumen pendukung yang tersedia di sekolah. Lanjut soal nomor 18. Pada saat melakukan pembaruan data tahunan, operator menemukan bahwa beberapa siswa belum memiliki data alamat yang lengkap. Tindakan yang paling tepat dilakukan selanjutnya adalah apa, teman-teman? Ya, soal nomor 18 jawabannya adalah yang D, menghubungi pihak terkait untuk memperoleh informasi yang benar sebelum melakukan penyempurnaan data peserta didik. Lanjut teman-teman, soal nomor 19. Kepala sekolah meminta operator membuat rekapitulasi perkembangan jumlah siswa selama 3 tahun terakhir. Kompetensi yang paling diperlukan dalam tugas tersebut untuk dimiliki oleh seorang operator sekolah itu apa, teman-teman? Kemampuan apa? Oke, soal nomor 19 jawabannya adalah yang A ya. Kemampuan mengolah, membandingkan dan menyajikan data pendidikan secara sistematis untuk kebutuhan pelaporan. Lanjut, soal nomor 20. Dalam proses pengelolaan data pendidikan, prinsip yang paling penting untuk diterapkan oleh seorang operator sekolah adalah apa, teman-teman? Oke, soal nomor 20 jawabannya adalah yang E ya. Menjaga keakuratan, konsistensi dan keterbaruan data agar informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Soal nomor 21, menjelang penyaluran dana bantuan operasional, operator sekolah menemukan bahwa jumlah peserta didik pada laporan internal berbeda dengan jumlah yang tercatat dalam sistem data pendidikan. Langkah yang paling tepat dilakukan oleh seorang operator sekolah ini selanjutnya apa, teman-teman? Untuk soal nomor 21, jawabannya adalah yang C, melakukan rekonsiliasi data dengan membandingkan sumber informasi yang tersedia sebelum menyampaikan laporan resmi gitu ya. Jadi harus ditelusuri dulu ya, teman-teman ya. Soal nomor 22, seorang siswa tercatat telah lulus pada tahun sebelumnya tetapi masih muncul sebagai peserta didik aktif dalam sistem sekolah. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh operator apa, teman-teman, kalau menemukan ini?
Oke, untuk soal nomor 22, jawabannya adalah yang A. Memeriksa riwayat status peserta didik dan memperbarui data sesuai dengan dokumen kelulusan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Lanjut, soal nomor 23. Dalam proses pembaruan data tahunan, operator diminta memastikan bahwa seluruh siswa telah ditempatkan pada tingkat kelas yang sesuai. Tujuan utama kegiatan tersebut adalah apa, teman-teman? Oke, soal nomor 23, jawabannya adalah B ya, menjamin kesesuaian data akademik dengan kondisi real sehingga berbagai layanan pendidikan dapat berjalan dengan tepat. Soal nomor 24. Operator sekolah menerima permintaan data jumlah lulusan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Agar informasi yang diberikan akurat, operator sekolah ini perlu melakukan apa, teman-teman? Oke, untuk soal nomor 24, jawabannya adalah yang A. Menggunakan data yang telah diverifikasi dari sumber resmi serta melakukan pengecekan terhadap kelengkapannya. Lanjut soal nomor 25. Ketika melakukan pemeriksaan data guru, operator menemukan bahwa seorang guru tercatat mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan penugasan sebenarnya. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh operator ini apa, teman-teman, selanjutnya? Oke, untuk soal nomor 25, jawabannya adalah yang D. Memeriksa dokumen penugasan guru dan melakukan penyesuaian data berdasarkan informasi yang telah disahkan sekolah. Soal nomor 26. Dalam rangka persiapan evaluasi pendidikan, kepala sekolah meminta data tren kehadiran siswa selama 1 semester. Hasil yang paling tepat, hasil yang paling bermanfaat bagi pimpinan sekolah adalah data yang kayak gimana, teman-teman? Udah ada kata kuncinya ya, tren kehadiran siswa selama 1 semester. Oke, soal nomor 26, jawabannya adalah yang E. Data yang telah diolah menjadi informasi sehingga pola kehadiran siswa dapat dianalisis untuk kebutuhan kebijakan. Lanjut soal nomor 27, teman-teman. Saat proses validasi data sekolah, operator menemukan beberapa kolom yang belum terisi pada data tenaga kependidikan. Langkah yang paling sesuai untuk dilakukan selanjutnya oleh operator ini apa, teman-teman? Oke, sudah. Soal nomor 27, jawabannya adalah yang D. Menghubungi pihak terkait dan melakukan atau melengkapi data berdasarkan dokumen yang sah sebelum proses pelaporan dilakukan. Soal nomor 28. Sekolah menerima instruksi untuk melakukan pemutakhiran data sarana pembelajaran. Informasi yang paling perlu diverifikasi terlebih dahulu oleh operator ini apa, teman-teman? Oke, nomor 28, jawabannya adalah C. Kesesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi aktual fasilitas yang tersedia di lingkungan sekolah tersebut. Lanjut soal nomor 29. Dalam penyusunan laporan pendidikan, operator diminta memastikan bahwa tidak terdapat data ganda pada peserta didik. Nah, resiko utama bila ada data ganda yang tidak diperbaiki itu apa sih, teman-teman?
Soal nomor 29 jawabannya adalah yang A. Terjadi distorsi informasi yang dapat memengaruhi ketepatan laporan dan perencanaan layanan pendidikan sekolah selanjutnya. Kayak gitu ya. Lanjut teman-teman, soal nomor 30. Operator sekolah memperoleh data dari beberapa sumber yang menunjukkan jumlah peserta didik berbeda untuk periode yang sama. Prinsip pengelolaan data yang paling tepat apa, teman-teman? Ini aku bolak-balik terus ya pertanyaan seputar pengelolaan data atau dokumen ya, teman-teman ya. Berasa nggak, teman-teman, di soal-soalnya? Oke, soal nomor 30 jawabannya adalah yang B ya, melakukan verifikasi silang terhadap seluruh sumber data sebelum menetapkan informasi yang akan digunakan oleh sekolah, kayak gitu. Dan ini adalah akhir teman-teman bagi video untuk persiapan kompetensi teknis operator sekolah dengan jabatan pengelola layanan operasional. Mungkin kalau teman-teman udah nonton videoku sebelumnya, bahwa aku menyarankan teman-teman yang melamar untuk formasi operator sekolah atau administrasi perkantoran ya, jabatannya pengelola layanan operasional atau yang operator layanan operasional itu untuk ditonton karena ibaratnya tugasnya tuh sangat bersinggungan. Yang satunya berkaitan dengan tugas administratif yang langsung berinteraksi sama orangnya, atau yang operator sekolah ini yang cenderung lebih kayak ke pengelolaan data gitu. Data, laporan, dan lain-lain gitu. Jadi karena kita juga belum tahu ya nanti soal yang keluar kayak gimana, tapi aku akan sangat menyarankan teman-teman yang belajar seputar operator sekolah dan yang administrasi perkantoran itu bisa ditonton aja semua videonya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut atau ada request tertentu bisa tuliskan dulu aja. Nanti kita diskusikan, bisa tuliskan di kolom komentar atau ada yang mau diskusi lebih dalam boleh lewat media yang ada di sini. Oke, sementara dari aku itu dulu. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya.